Target untuk mengkhatamkan Quran. Bagaimana caranya Ustaz? Gampang. Setiap kita mesti punya Quran. Ndak bisa Quran tu ciek batuju, ndak bisa dah. Lakinya, anaknya, bini kemenakan boyan semondo ciek Qurannya. Bini baca Al-Maidah, lakinya baca Al-Imran, kemenakannya baca At-Taubah. Datang cucu paling ketek kacau, hilang lupa tando bilo katam. Dah. Makanya 7 keajaiban dunia, Candi Borobudur, Menara Eiffel, kinilah bertambah 8 keajaiban dunia. Apa yang ke-8? Orang Islam yang tidak punya Quran. Itu ajaib. Nah, kalau ibu memang susah, Pak Ustaz kami tidak sanggup beli Quran, tidak apa-apa, minta Quran kamu. Tidak apa-apa, kalau tidak malu, mintalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan waktu ba'da zuhur menjelang asar Allah berikan rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Bapak pengurus masjid beserta jajaran, Ibu ketua wirid pengajian BKMT yang dimuliakan Allah. Pertama saya mohon maaf, memang kondisi badan memang sangat tidak baik. Dari subuh tadi ini acara kelima. Tadi subuh, kajian subuh di Masjid Alhamdulillah, Jalan Bambu Kuning. Jam 7.30 nasihat perkawinan. Jam 9.30 nasihat perkawinan. Jam 10.30 acara di Masjid Amaliyah, di pom bensinnya Pak Andi Rahman. Kemudian habis sana zuhur makan, langsung ke masjid ini. Nanti ba'da asar di Tanjung Kudu. Habis dari Tanjung Kudu, ba'da maghrib di Simpang Kubang Raya. Habis Simpang Kubang Raya, ba'da isya Jalan Gajah Mungkur di depan Alamayang. Jadi memang kondisinya memang sudah begitu lelah. Karena beberapa jadwal semalam ada kita batalkan 4 karena saya pulang dari Bagan Batu, Sumatera Utara, Aek Nabara, Sikampak, Kota Pinang. Mau masuk ke Pekanbaru tak bisa kena solar putus. Akhirnya kami antrian, ada 3 jadwal yang dibatalkan. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja saya ingin sampaikan pengantar kepada kita bersama bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan jika Allah panjangkan umur kita. Jika Allah panjangkan umur kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Katanya di sana la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Maka di ujung ayat di awalnya Allah katakan beriman. Di akhir ayatnya Allah katakan takwa.
maka iman dan takwa ini dua hal yang tak boleh dipisahkan. Maka pertama kata iman digunakan Allah, yang kedua digunakan Allah kata takwa. Beriman ini percaya, takwa ini takut kepada Allah. Orang yang percaya belum tentu takut. Orang yang sudah takut sudah pasti percaya dengan Allah. Kalau orang yang takwa itu biasanya dia akan percaya. Tapi kalau orang yang beriman belum tentu bertakwa. Jadi maaf, maka ada beberapa kiat-kiat untuk meraih Ramadan sukses. Buat kita bersama termasuk saya. Bagaimana caranya? Nanti saya sampaikan. Maka oleh karena itu pertama, untuk menghadapi puasa Ramadan mesti ada persiapan. Karena Ramadan ini peperangan, maka tidak ada satu bulan di luar bulan Ramadan Nabi memperbanyak ibadah puasa, hanya ada pada satu bulan, yaitu bulan Sya'ban. Jadi Nabi memperbanyak ibadah puasa. Bukan hanya puasa, kalau yang tidak sanggup puasa, perbanyak baca Quran. Kalau tak sanggup baca Quran, perbanyak berzikir, perbanyak amal ibadah. Tapi kalau Nabi memperbanyak ibadah berpuasa di luar bulan Ramadan, itu hanya ada pada bulan Sya'ban. Coba bayangkan, Nabi saja sebelum masuk Ramadan, dia latihan. Nanti ketika masuk Ramadan, dia siap untuk bertempur. Nabi, kalau kita nih Pak, Bu, lebih hebat pada Nabi. Bulan Sya'ban kan tidak ada puasa. Ketika Ramadan masuk puasa hari pertama tertelontang. Ditanya lelaki, ngapa tertelantang melawan puasa bang? Nabi saja latihan. Kenapa kita tidak latihan? Maka tidak bisa puasa Senin Kamis, silakan. Ayyamul bid, silakan. Berpuasalah. Ikut latihan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Maka ketika akan masuk Ramadan, lakukan persiapan. Satu, persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setiap kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua taubat, akui, sadari, mengaku dosa dan maksiat yang kita buat. Titik. Bangun malam, ambil wudhu. Sebelum solat tahajud, solat 2 rakaat dulu taubat. Kemudian duduk, bayangkan semua dosa dan maksiat di hadapan Allah. Akui, nyesalkan dalam hati, tangiskan dalam dada ini. Cukup Allah ingin minta pengakuan. Akui dosa itu di hadapan Allah. Semua dosa yang kita buat. Maka bukan hanya perempuan saja, saya juga, kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Ramadan diberikan Allah ini banyak keutamaan. Karena Ramadan dilipat gandakan, amal-amal dilipat gandakan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, maka mohon maaf, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qama, barang siapa berdiri. Berdiri di sini maksudnya ibadah salat malam, tarawih kah, witir kah, dengan iman, dengan ihtisab, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maka persiapkan, laksanakan untuk amaliyah Ramadan. Maaf, apa saja amaliyah Ramadan? Karena Ramadan juga dianggap sebagai syahrul Quran, maka persiapkan Al-Quran. Jadi mohon maaf, setiap kita hari ini, apalagi ibu-ibu yang pakai baju putih-putih ini, kalau ada yang tidak punya Quran, itu ajaib tuh. Ngaji tiap minggu, tapi Quran tidak ada. Maka oleh karena itu kita target untuk bisa baca Quran. Quran itu punya hak 4. Pertama, dibaca. Yang kedua, dipahami. Yang ketiga, diamalkan. Yang keempat, dikhatamkan. Itu hak Quran. Kalau 4 hak ini, maaf, tidak bisa kita menyelesaikannya sedikit demi sedikit, walaupun tidak sempurna, maka Quran bisa mencampakkan kita dalam api neraka jahanam. Maka mulai sekarang pegang Quran, bawa Quran. Maka target yang pertama, baca Quran. Target yang kedua, khatamkan Quran. Imam As-Syafi'i mengkhatamkan Quran 7 kali khatam dalam 1 kali bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah mengkhatamkan Quran 9 kali khatam dalam 1 kali bulan Ramadan. Kita ini bukan Imam Syafi'i,
Kita ni bukan Imam Abu Hanifah. Minimal kita ni bisa 2 kali khatam setahun jadilah. Satu kali khatam di luar Ramadan, 1 kali lagi di dalam bulan suci Ramadan. Target untuk mengkhatamkan Quran. Bagaimana caranya Ustaz? Gampang. Setiap kita mesti punya Quran. Ndak bisa Quran tu ciek batuju, ndak bisa dah. Lakinya, anaknya, bini kemenakan boyan semondo ciek Qurannya. Bini baca Al-Maidah, lakinya baca Al-Imran, kemenakannya baca At-Taubah. Datang cucu paling ketek, kacau, hilang lupa tanda. Bila khatam? Dah. Makanya 7 keajaiban dunia, Candi Borobudur, Menara Eiffel. Kinilah bertambah 8 keajaiban dunia. Apa yang ke-8? Orang Islam yang tak punya Quran. Itu ajaib. Nah, kalau ibu memang susah, Pak Ustaz kami tak sanggup beli Quran. Tak apa-apa, minta Quran kamu. Tak apa-apa, kalau tak malu, mintalah. Handphone aja ciek-ciek surang. Masa Quran ciek bertujuh. Beli Quran bu. Tak bisa yang besar, kecil beli. Target. Pak Ustaz, kami kan baca Quran juga Ustaz. Tapi tadarus lain. Kalau tadarus Quran Ramadan tu bacanya ijtimaiyat. Ijtimaiyat tu maksudnya kawan-kawan ibu nan baca. Ibu gila makan bakwan sama salalah uak je. Lah. Targetnya mesti baca Quran. Dah. Semua kita orang-orang BSK, BKMT ni punya Quran. Target baca Quran minimal khatam 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Minimal. Maksimal. Silakan. Welcome. 1. Yang kedua. Yang ketiga. Tinggalkan amal-amal yang akan merusak ibadah puasa. Amalia yang akan mengganggu ibadah puasa. Tinggalkan. Apa contohnya Ustaz? Maaf. Saya ingin sampaikan, sudah berulang kali saya sampaikan di sini. Maaf bu, sebelum Ramadan, kalau ambo orang kampung, ayah ambo orang kampar, omak ambo orang tolok, mintu ambo orang 3 boleh koto kampar. Biasanya kalau awak sebelum Ramadan, ada acara mandi belimau. Mandi belimau tu maaf, ibu nak mandi belimau boleh, ndak mandi belimau ndak ada masalah. Kena mandi belimau dan ndak mandi belimau tidak membatalkan puasa. Mandi belimau itu bukan rukun puasa. Kalau dalam metode ijtihad namanya metode uruf. Uruf itu adat istiadat yang boleh dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dulu orang kampung awak mandi belimau itu ada tompeknya. Kalau di kampar di kuansing, jantan sama jantan, batino sama batino. Topian jantan, topian batino, topian batino. Tak boleh campur jantan batino. Kalau campur tahu tang seikut kabau. Kalau kini kan tak. Kalau disiapkan dari pemerintah. Di Kuansing namanya Muara Lombu. Di Kampar Batu Bola. Dilipik kain ada tompeknya. Bercampur jantan batino di situ. Maaf, anak awak pergi bangkit jam 10 pagi. Acara mandi belimau. Awak tengok tak ada limau yang dibawa cowok sama cewek. Lah, berangkat zuhur lewat, asar mandi, tabilo sembayang, maghrib pulang antri di perjalanan, maghrib isya lewat, oranglah sembayang tarawih, nyo sampai di rumah tapone, lolok kalau nyo mati malam itu, wajib neraka jahanam. Ramadan datang, tapi dia sambut dengan berbuat maksiat. Pak Ustaz, kami ke orang kampung Ustaz. Kalau ndak mandi belimau, ndak tonang, ndak lomak rasa hati dah Ustaz. Ndak apa-apa. Kalau ibu nak mandi belimau juga, pergi ke pasar pagi Arengka, boleh limau segoni, masukkan dalam bak mandi, nyolam sama-sama situ. Kalau ingin belimau juga. Kenapa masih jauh-jauh? Ramadan datang. Bulan penuh ampunan datang. Kita sambut dengan maksiat kepada Allah. Subhana'udzubillah. 1. Yang kedua, 10 hari pertama Allah turunkan rahmat. 10 hari kedua Allah turunkan mahfirah. 10 hari yang ketiga Allah bebaskan orang dari neraka jahanam. Maaf, setiap 10 hari pertama, kedua dan ketiga ada keutamaan. Maka tinggalkan segala perkara-perkara yang akan melalaikan ibadah-ibadah puasa kita. Maaf, saya tidak menyalahkan orang tua saya tidak menyalahkan ibu saya. Mohon maaf saya sampaikan buat kita bersama. Saya juga tidak menyalahkan istri saya. Ibu-ibu yang hobi membuat kue, kalau nak buat kue copek di awal kau buat. Dah. Jangan dibuat lo 10 hari yang terakhir lah. Orang 10 hari terakhir tu di Mekah Madinah makin ramai beriktikaf, habiskan masa.
Kalau yang tak hobi membuat kue, boleh je lah kue instan. Ibu yang membuat kue jangan seolah-olah kue dan ibu buat itu tak je lomak. Nah, membuat peyek sa baskom tu mulai dari sudah maghrib sampai sahur, ulun jo habis itu. Nah, tarawih tinggal, seluruh tinggal, Quran tinggal. Saya ingin sampaikan, saya bukan melarang ibu buat kue, ndak. Kalau kue nanti buat kacang tojin, peyek, kue sopi ndak lomak, jangan dibuat je lah. Boleh je lah. Lah, jangan tinggalkan 10 hari yang terakhir itu, maaf Bu ya, Bu, 10 hari yang terakhir itu checking final. Detik-detik terakhir, injury time. Hati-hati, gagal Ramadan kita. Sukses Ramadan kita. Saya ada baca satu hadis Nabi, tapi saya coba hafalnya, tidak hafal-hafal. Mungkinlah tambah bohong, utak aku mungkin. Kamu coba menghafalnya, tidak hafal. Ada 4 hadis Nabi. Artinya sama, tapi keterangan sedikit berbeda. Satu hadis Nabi mengatakan pada malam nisfu Sa'ban. Satu hadis mengatakan pada awal Rajab. Satu hadis mengatakan pada awal Ramadan. Satu hadis mengatakan pada malam Lailatul Qadar. Apa hadisnya? Allah turunkan satu catatan. Maka dikatakan dalam surah Al-Qadar itu, Inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adra. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam lebih baik pada 1000 bulan. Tanazzalul malaika, turunlah para malaikat, turun dipimpin oleh Jibril. Maka Qadar itu ada ulama menerjemahkan ukuran. Ada lagi ulama menerjemahkan, mentafsirkan Qadar ini semacam sempit. Kenapa? Malam itu malam yang sempit, seluruh para malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Kenapa dia turun? Menyelesaikan semua urusan. Maka dalam hadis ini dikatakan, diberikanlah pada malam itu catatan-catatan kepada seluruh para malaikat. Catatan daftar 1 tahun ke depan. Kepada malaikat Mikail diberikan catatan daftar nama orang nankan kayo tahun ko, nankan bansek tahun ko, nankan bacorai tahun ko, nankan kawin tahun ko, nankan beranak tahun ko, ndak beranak-ranak tahun ko, dikasih catatan. Dah, dikasih catatan. Yang kedua, catatan kepada malaikat Israel, daftar namo-namo orang nankan mati tahun ko. Jadi yang tahun ini Bu, Ramadan tahun yang lalu, untuk tahun ke depan, Ramadan ini Allah berikan catatan. Lucu awak sibuk buat peyek, buat kacang tojin, rupanya nama awak masuk orang pertama mati tahun kau. La ilaha illallah. Nah, maka persiapkan. Ibu baca WA group. Baca WA group. Semua WA group sekarang kabarnya innalillahi, innalillahi, innalillahi. Saya ingin sampaikan Bu, kita belum tentu sampai dengan Ramadan. Kita hanya bisa berdoa Allah panjangkan umur kita ketemu dengan Ramadan. Tapi kalau memang Allah cabut nyawa kita menjelang Ramadan datang, kita berharap Allah cabut nyawa dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Maka persiapkan amaliyah. Kemudian Ramadan juga dianggap sebagai sahrul tarbiyah. Bulan pendidikan. Ramadan itu bulan pendidikan. Ada jemaah tanya, Pak Ustadz enak Ramadan Ustadz enak. Saya kalau mau Ramadan ini tiap bulan. Bukan dek ceramah. Ndak ceramah, ndak lah. Bukan masalah khotib, ndak. Ceramah itu Ramadan itu tiap bulan. Kenapa? Dengan Ramadan Allah mengembalikan posisi fitrah manusia. Suami yang jarang pulang ke rumah, sibuk bekerja siang malam. Dek Ramadan diatur oleh Allah. Babuko jo istri, sahur pun sahur dengan istri. Ada masa berbuka dan sahur dengan keluarga. Diatur oleh Allah. Dengan Ramadan, bini-bini yang pamale, bini panyogan, tidak pernah masak, acok bali sambal di kadai. Ramadan dirubah oleh Allah. Jam 3 sore lah mulai kacaunya. Abang nak kini berbuku apa bang? Kolak pisang, kolak ubi, kolak batu bata, kolak ladiang. Oh. Lah mulai pak. Jam 3 subuh lah mulai piwuk dikacau. Berubah tidak? Berubah. Fitrahnya berubah. Maka kalau Ramadan tiap tahun kembali fitrah semuanya. Satu. Maka oleh karena itu Ramadan sahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kita semua dididik. Kita belajar sabar, belajar baca Quran, belajar mengkatamkan, belajar menyedikitkan masa tidur, belajar qiyamul lail, belajar berinfak, belajar bersedekah.
Belajar. Namanya Syahrul Tarbiyah. Bulan pendidikan, kita dididik oleh Allah. Nah, kita belajar untuk dididik oleh Allah. Ramadan kita belajar untuk introspeksi. Tidak ada lagi kesalahan orang, yang ada cuman kesalahan kita. Makanya mohon maaf, Dr. Herman Ghani ketika menyampaikan kajian di kampus, dia pernah sampaikan dengan saya, kenapa hari ini kita mesti memaafkan kesalahan orang? Karena mohon maaf, ada satu penumpang, 2 orang penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta. Terbang dari Jakarta ke Pekanbaru Riau, Sultan Syarif Kasim. Pesawatnya Lion, berangkatnya jam 14.00 jam 2. Tapi ketika dibaca teletext di pesawat, TV pesawat, pesawatnya delay, ditunda. Jadi berangkat jam 7 boleh, 30 jam 5:30. Tentu penumpang gelisah. Ada yang haus, ada yang lapar, ada yang lita. Satu penumpang laki-laki, lah tua, umur 70. Jalanlah ke supermarket bandara cari makanan. Pilih-pilih makanan, bakso kentang goreng, mereknya Citato. Dan ibu penumpang kau juga, bukan keluarga, sama-sama penumpang. Lapar juga, jalan juga, cari juga kentang goreng di supermarket yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Pilih, jumpa lo kentang goreng Citato. Ibu sama bapak kau duduk sebelah di ruang tunggu. Bukan keluarga, tak kenal, sama-sama penumpang ke Pekanbaru. Sedang ngasih makan, maaf, bapak kau makan sedang ambil kentang goreng, ibu kau ikut lo makan kentang goreng kau. Kata bapak kau, ibu kau tak bau tak kau dah. Awak punya, apa salah minta min serobot aja. Bapak ni ambil lagi, ibu kau ambil pula. Ketika kentang goreng tu tinggal cie, langsung diambil dari ibu tu. Apa kata bapak kau? Memang tak bau tak orang Jakarta kau dah. Awak ni makan punya awak, inyo lo ambil. Rupanya sedang asik seperti itu, waktu jam 5:30 masuklah dalam pesawat. Semua penumpang bawa barang-barang bawaan, diletakkan di kabin bagian atas. Sampai di Pekanbaru Sultan Syarif Kasim, sang bapak dan ibu tadi turun. Ketika turun, bapak tadi menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Ketika ditengoknya kantong plastiknya, kentang gorengnya masih ada. Yang dimakan bapak tadi itu kentang goreng ibu tu rupa. Makanya awak perlu memaafkan orang. Kena awak tidak tontu salah awak ada. Yang tontu tu salah orang je. Nah, tengok awak. Maka perlu saling memaafkan. Apa kan muhasabah mulai kau. Maka lakukan persiapan-persiapan. Saling memaafkan, tidak ada lagi noda di antara kita. Kemudian yang terakhir, saya ingatkan kepada bapak, kenapa bapak cuma berduanya. Hati-hati Pak Ramadan ini kita jangan sampai tertipu. Kenapa tertipu? Bukan hanya setan yang menipu kita. Bini awak acok yang nipu awak. Ini mohon maaf, saya belajar dengan pengalaman istri saya. Istri saya itu bilang, Bi, sebelum Ramadan ini, nanti kan kita full tuh, baca Quran, itikaf, safari, kita berdua, anak-anak juga ikut, tidak ada masa lagi keramaian Nabi. Kalau keramaian Ramadan panas-panas, nanti rusak ibadah puasa kita. Bagusnya beli baju sekarang aja untuk anak-anak. Ayolah, bagilah piti 5 juta untuk beli baju anak. Dengan harapan Ramadan bisa kusuk. Kalau ada bini awak, Pak, sebelum Ramadan minta beli baju raya, dengan alasan itu jangan diagi ya, Pak. Nyo kan dokek puasa belanja lo baliknya. Tak kicau adanya, Pak. Bukan kita tidak sayang dengan istri, sayang, Pak. Cuma itulah keadaannya. Maka saya sampaikan buat kita bersama. Maka oleh karena itu, terakhir, apa ending yang kita ambil ketika berpuasa? Ending yang mau kita capai ketika berpuasa, Pak Ustadz, kami berpuasa ini ingin belajar menahan lapar sebagaimana orang miskin yang menahan lapar. Bohong. Bukan itu yang mau kita ambil. Kalau kita berpura-pura lapar sebagaimana orang miskin yang tak makan. Maaf, orang miskin itu pagi lapar, siang lapar, sore lapar, malam lapar, subuh lapar. Kalau awak pagi, siang, sore laparnya, malam konyang. Tidak bisa. Lantas apa ending yang mau kita capai kita berpuasa 1 bulan? Endingnya 1. Bapak ibu berpuasa pada Ramadan sampai jam 11 siang. Takonang Indomie sama tolu. Lado kutu ada dalam kulkas. Kerupuk lado ada di meja. Bisa bapak ibu masak? Bisa. Laki tidak ada. Anak sekolah? Bisa. Tak ada yang tahu. Pak RT tidak tahu. Laki tidak tahu. Abang tidak tahu. Keluarga tidak tahu.
Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Satu, karena kita takut puasa kita batal. Yang kedua, takut Allah marah. Bapak ibu mandi, pergi ke kamar mandi. Mandi 3 timbo, minum 3 teguk. Bisa? Bisa. Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Kita takut puasa kita batal, kita takut Allah marah. Perasaan diawasi itulah yang mau kita ambil dari Ramadan ini. Nanti keluar dari Ramadan, kita merasa diawasi oleh Allah. Buat ini merasa Allah marah. Buat itu merasa Allah murka. Perasaan itu yang mau kita ambil nanti ketika di luar Ramadan. Maka kita dilatih oleh Allah. Belajar. Baik, saya pikir cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Karena puasanya hitungan hari lagi. Berharap dan berdoalah kepada Allah. Karena mati tidak mengenal sehat atau sakit. Mati tidak mengenal kaya atau miskin. Ada di antara kita hari ini yang berharap ingin jumpa Ramadan. Tapi dia tak ketemu dengan Ramadan. Ada yang teman kita tak sedikit pun berharap. Tapi Allah panjangkan umurnya. Karena tak ada satupun yang mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Saya dan kita semua. Maka oleh karena itu, persiapkan segala-galanya untuk bisa menjumpai Ramadan pada tahun ini. Semoga amal kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin. Ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang keluar dari bibir kami, dosa yang terdetik di hati kami, dosa yang terlintas di pikiran kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ujub, merasa soleh, merasa alim, merasa pintar, merasa punya segala-galanya, merasa berlebih di atas orang-orang lain. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, ampuni setiap dosa dan maksiat yang telah kami perbuat, ya Allah. Jikalau engkau menyuruh kami menghitung semua dosa dan maksiat yang kami buat, tidak akan bisa kami menghitungnya, ya Allah. Ya Allah, dengan rahman dan rahimnya engkau, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Sekiranya engkau tidak mengampuni dosa kami, ya Allah, siapa lagi yang akan mampu mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Allah, ampuni juga dosa kami yang hadir pada hari ini, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari, ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami, ya Allah. Ya Allah, wanita itu adalah ibu kandung kami, ya Allah. Ya Allah, jikalau ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, ampuni juga dosa ayah kandung kami, ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, tidak tahu malam, ya Allah. Ya Allah, ayah kami tidak pernah belajar agama, ayah kami tidak pernah belajar di pondok pesantren, ayah kami tak ada waktu mendengarkan ceramah agama,
Ayah kami tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ayah kami tak tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya Allah. Ayah kami terus bekerja, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa makan, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga, ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami, ya Allah. Jikalau ayah kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, seandainya boleh, ya Allah, amal-amal kami yang sedikit ini, amal kami yang sedikit ini yang Kau terima, ya Allah, kami tukarkan kepada seluruh keburukan-keburukan ayah dan ibu kami, ya Allah. Maka ambillah amalan kami ini, ya Allah. Ambillah amalan kami ini, ya Allah. Jangan Kau siksa ayah dan ibu kami yang sudah meninggal di alam kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Kami belum bisa jadi imam di rumah tangga kami. Kami belum bisa jadi pemimpin di rumah tangga kami. Kami belum bisa mendidik di rumah tangga kami. Istri kami masih membuka aurat. Anak-anak kami masih bermaksiat. Suami kami masih meninggalkan solat. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, beri kami kekuatan untuk mendidik anak dan istri kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga seperti sahabat Nabi-Mu, ya Allah. Yang sederhana dengan harta, kaya dengan amal agama, ya Allah. Jadikan di rumah kami hafiz-hafizah, alim-alimah, ulama-ulama, ya, da'i-da'i yang dan ustaz-ustazah, ya Allah. Jangan Kau lahirkan di rumah kami orang-orang yang Kau laknat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami bodoh, ya Allah. Kami bodoh, ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan istri dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, suami mana yang tidak ingin melihat istri dan anaknya bahagia, ya Allah. Tapi kerana keterbatasan kami mencari harta, kerana kekurang mampuan kami mencari rezeki, kami belum bisa membahagiakan mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami istri yang bersyukur. Jadikan anak-anak kami anak yang bersabar, ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa istri kami, ya Allah. Yang mungkin kena keterbatasan kami mencari harta, yang mungkin kena kekurang mampuan kami mencari harta. Istri kami telah mengeluarkan kata-kata kasar kepada kami, ya Allah. Ampuni dosa istri kami, ya Allah. Ampuni dosa istri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang Rahman-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang Rahim-Mu, ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, sebentar lagi bulan Ramadan akan datang kepada kami, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini, ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini, ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau cabut nyawa kami sebelum Ramadan datang kepada kami, maka cabutlah nyawa kami sebagai seorang syuhada, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah. Ijabah doa kami, ya Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina, wa afiatan fil jasadina, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fil rizkina, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri, wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar, semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, semata dari kebodohan saya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, khusus wirid pengajian di Masjid Darul Aman ini, mungkin sudah beberapa kali saya datang kemari. Kalau ada yang salah, ada silap atau bahasa yang tidak tepat saya gunakan, sekali lagi saya atas nama pribadi dan beserta keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berikan kekuatan buat kita untuk saling mengikhlaskan di antara kesalahan-kesalahan yang ada.
Terakhir, saya ingin sampaikan buat kita bersama, marhaban ya Ramadan. Dalam hitungan hari insyaAllah Ramadan akan datang kepada kita. Persiapkan segala sesuatu untuk menghadapi atau meningkatkan kuantitas dan kualitas amalia kita selama bulan suci Ramadan. Terakhir, saya mohon izin, saya tak bisa lama-lama, saya harus pulang ke rumah. Tadi saya bawa baju 4, keempat-empatnya sudah kotor semuanya. Oleh karena itu saya pulang sebentar, ganti baju, kemudian langsung berangkat ke Tanjung Kudu, kena asar di sana, bapak-bapak dan ibu-ibu santunan anak yatim, sekaligus tarhib Ramadan. Maka mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.